apa ya? Karena pada dasarnya sukanya tuh benar-benar suka cinta banget gitu ya sama si musik blues ini. Terus itu membuat gua tergerak gitu loh untuk ini kok nggak ada wadahnya sih gitu. Gue cuma bisa datang nonton orang main blues. Sedangkan kalau nonton tuh kadang suka ada gap. Ya, gapnya maksudnya, aduh gue mau nanya segen ya. Gue mau sharing atau mau apa, gue segen gitu. Karena mereka saat itu yang gue tonton juga, maksudnya bukan player yang sembarangan gitu. Ada almarhum Kang Wendra dan lain-lain. Gue mau nanya apa-apa, segen gitu. Terus akhirnya ya walaupun dari situ akhirnya eranya gue nongkrong lah sama Gugun gitu. Gue kenal Gugun itu di 2000. Itu lo kenal kakak Gugun ya? Itu gue kenal Gugun dari 2002. Gugun, Rama tuh barengan semua. Gugun, Rama, Adrian, Alpha The Freitas tuh barengan semua. Jadi dari situ tuh langsung kebuka lah gitu loh. Itu nggak nyangka udah 20 tahun yang lalu ya. Belum. Jadi nah setelah dari situ terus gue berpikir untuk kalau bikin satu kumpulan gitu, komunitas yang emang orang-orang yang suka blues gitu, untuk bisa ngobrol, sharing atau apa, seru juga kali ya. Akhirnya gue bikin lah. Awalnya pertama kali gue bikin itu sebenarnya di Star Daily itu 2005. Tapi jatuhnya itu bukan komunitas, tapi itu gigs. Mungkin kalau orang tahu sekarang di Jakarta tuh ada Rock Campus Ezra yang bikin Ezra. Nah itu lebih ke situ dan itu lebih ke gigs kan sebenarnya. Orang main ya walaupun kita tegur sapa atau apa, tapi bukan kayak berkomunitas, berkomunal yang kita benar-benar nongkrong ngebahas apa gitu. Kita saling apa ya, kasih kritikan, lu gini deh bagusnya atau apa. Nah dari situ cikal bakalnya. Cuma memang benar-benar yang sudah masuk komunitas blues itu start mulai 2011. Itu gue bikin di Galeri Nasional di Jakarta Pusat depan Gambir situ. Nah kebetulan enggak sih, gue melihatnya ada satu hal, ada daya magisnya di sebuah kesederhanaan blues. Ada yang membuat adrenalin gua bergetar ketika gua mendengarkan atau memainkan blues walaupun itu hanya 3 chord. Itu ada message yang nyampe ke badan gua dan itu yang gue suka. Nah, ya ketika gue belajar saat itu gitu ya, gue belajar pertama ketika gue mendalami si blues ini, gue ketemu coba kok lu pahamin yang namanya call and response. What is call and response? Itu pertanyaan dan jawaban. Jadi kayak ada kayak kita orang ngomong terus ada yang menanggapi. Nah itu kan call. Tanya jawab lah ya, tanya jawab. Nah itu diadaptasiin di pentatonic itu. Misal nggak perlu dari hal yang ribet ya, maksudnya dari note-note yang gampang. Pentatonic minor deh gue ambil misalnya A gitu ya. Gitu. Dari hal yang gampang adalah itu call, pertanyaan. Terus lu bisa jawab. Jawaban. Tanya lagi. Jawaban lagi. Mulai berkembang dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang. Atau jawaban yang lebih simple gitu. Atau bahkan kayak B.B. King tuh dia banyak cuma pakai one note.
Selamat datang teman-teman di Musik, ngobrol asik tentang musik episode ketiga ya. Ya. Ini musik itu adalah tempat kita ngobrol-ngobrol soal musik yang berhubungan dengan musik, itu mulai dari instrumen, mulai dari Bentar. Pakai ya. background musiknya nggak? Ini belum dikenalin. Oh, belum. Ini musik itu adalah ngobrol asik tentang musik. Itu under kelas-unik.com. Teman-teman bisa cek juga di sana. Itu banyak pelajaran-pelajaran, kelas-kelas yang teman-teman bisa tengok, mulai melukis, mulai menggambar. Sama aja ya, melukis, menggambar, mulai dari feng shui, menyape, banyak kamera, foto, dan salah satunya adalah soal musik. Nah, yang untuk episode ketiga ini, kali ini kita kedatangan Kakak Kongko. Yeay. Maya nih, ada 2.500 orang di Stadion Tambak Sari ya. Oke, selamat datang Kakak Kongko. Selamat malam. Oke, gua bakalan nanya-nanya sekitar 1,5 jam ke depan ke Kakak Kongko itu soal blues, dan pasti bersinggungan dengan blues hood juga ya. Ya. Gua kupas itu biji-biji, gua kupas kulit-kulitnya ya, sampai kulit-kulitnya soal Kongko, Kakak Kongko dan blues. Oke, ya. Kakak Kongko, pertanyaan pertama. Ya. Dim. Saya sebentar. Nungguin ya. Dimas. Nah, itu pertanyaan pertama, Dimas. Enggak, gue mau minta tolong nyalain AC dong, sorry. Apa? Kira itu tuh di atas lemari. Oke, pertanyaan pertama buat Kakak Kongko. Ya. Kakak Kongko tuh mengenal blues itu sejak kapan sih? Sejak di dalam perut. Perutnya siapa? Rahim ibuku. Jadi kayak terdakwa ya? Yang pertama. Oke. Jadi bisa cerita dong, bisa sharing ke kita perkenalan Kakak Kongko itu di awalnya itu dengan blues itu karena apa? Apa pemicunya? Apa tiba-tiba langsung main blues? Ini padahal yang nonton yang hadir semuanya kenal gini. Kaku amat nih. Iya, tapi kan belum tentu mereka tahu loh soal ini. Belum tentu mereka tahu soal ini. Iya. Apa ya? Kalau sebenarnya mungkin secara nggak sadar gue dikenalin blues tuh udah dari kecil nih sama bokap. Cuma gue nggak tahu itu musik blues atau bukan. Gitu. Jadi karena bokap itu dia tuh pecinta harmonika, bukan itu Sunu ya. Nggak, dia tuh pecinta musik-musik klasik rock sebenarnya. Jadi dia suka banget sama Zeppelin, dia suka sama Purple, Nazareth, apalah, era-era itu ada banyak banget tuh. Dan itu gua secara tidak sadar kecekok ya ke dalam diri gua. Ke patil. Ikan patil. Kumisnya buruk itu matil tuh. Iya. Jadi ketekok ke dalam diri gue, keinjek bahwa gue suka nih musiknya nih. Gitu. Dan banyak dari lagu-lagu Zeppelin, Purple, atau Clapton sekalipun, itu banyak yang gue dengerin, dan gue nggak sadar saat itu itu musik blues. Dari gue kecil mungkin gue dengerin, gue suka musik itu benar-benar dari gue mungkin dibilang sebelum TK kali ya, gue udah dengerin, karena pada saat gue TK 5 tahun gue memainkan lagu pertama gue di gitar. Gitu.
Itu gue mainin lagu, gue belajar, maksudnya belajar main gitar, chord gitu. Itu Ini dari TK itu. TK. Karena gue Oke. ngerasa passion gue di musik itu gede banget. Gue suka sama sesuatu ini gitu. Terus Ya. sudah sambil berjalan, gue suka saat itu apa yang gue lihat di TV, dan saat itu yang ada di TV cuma TVRI, belum ada RCTI, belum ada macam-macam. Dan yang itu terlihat tahun kapan itu ya? Aku belum lahir, Kak. Oke, iya, lu kan baru 2 hari yang lalu lahir. Oke, lanjut. Iya, yang ada di TV itu kan paling cuma TVRI, dan yang sering diputar itu yang ngelekat banget itu God Bless ya, God Bless, Eet ya, Om Ian, terus Mas Eet gitu. Jadi wah keren banget ya mereka itu, dan kayaknya keren banget ya, pengen apa jadi gitaris, pengen main gitar. Nah dari situ gue belajar pelan-pelan belajar main musik. Nah sampai keterusan memang gue akhirnya berangkatnya dari musik rock dulu. Oh gitu, berarti Gitu. nggak, walaupun Nggak langsung, sudah ada influence blues, tapi nggak sadar, main rock dulu ya? nggak sadar kalau yang gue suka tuh itu. Nah terus gue pelan-pelan mulai kenal Guns N' Roses, album-album Appetite for Destruction atau yang Use Your Illusion 1, 2 itu. Ya. Terus Metallica, itu gue dengerin dari 90-an tuh berarti Injustice for All ya? Ya. Enter Sandman belum ada tuh waktu itu. Jadi gue dengerin Black Album setelahnya, jadi gue dengerin Injustice for All dulu. Ya. Nah itu, terus sampai SD itu gue punya band. SD itu punya band gara-gara ada temen gue yang karena, dan itu cuma berdua karena gara-gara ada temen gue yang dia punya alat-alat band di rumahnya karena abang-abangnya ngeband. Terus itu jidatnya Alvin langsung Led Zeppelin. Nah terus hampir nggak setiap hari, cuma lumayan sering pulang sekolah tuh pasti ke rumah dia. Kita main berdua entah lagu apa gitu ya, dan kita berdua suka sama Metallica kan saat itu, karena dia abang-abangnya cowok semua, ada 3 abangnya kalau nggak salah saat itu. Terus udah mulai ngeband, terus gue mulai suka yang namanya yang membuat gue pengen banget jadi gitaris itu sosok Eddie Van Halen sebenarnya. Eddie Van Halen yang bikin panutan rocker banget itu ya. At that time itu gila sih. Cuma memang ada beberapa orang, cuma Eddie Van Halen bikin gue untuk gue ambil gitar, gue harus jadi gitaris. Itu Eddie Van Halen. Lucunya, gue saat itu ada high clip soal yang ngebahas soal Van Halen. Itu gue beli, gue baca, terus gue lihat bahwa ternyata Eddie Van Halen itu amat sangat mengagumi sosok Clapton. Gitu, dia suka, dia fans berat sama Clapton, Grand Funk Railroad, Cream era Clapton ya, itu dia ngefans berat. Terus akhirnya gue coba carilah kasetnya, saat itu kaset Clapton, karena gue penasaran. Pas gue dengerin, oh ini tuh yang di setel sama bokap gue dulu. Nah, korelasinya di situ ternyata ya. Korelasinya di situ, dan ternyata ini gue suka. Gitu. Terus ada lagi Led Zeppelin gitu yang rock, masih seputaran rock. Oh ini tuh yang ternyata diputerin sama bokap gue dulu gitu, dan kok gue malah makin kesini malah makin suka yang berbau blues gitu. Karena gue inget di Balikpapan tahun-tahun 8 sebelum 89 ya, soal 89 gue pindah ke Jakarta. Itu gue sempat ditaruh di sekolah musik, gue lupa ya itu Yamaha atau bukan, gue lupa, tahun 89 di Balikpapan, dan itu cuma sehari doang. Enggak. Sehari itu berarti seminggu sekali kan. Gue mungkin ada sekitar 2 atau 3 kali pertemuan doang, dan gue minta cabut dari situ. Karena di situ kayak Yamaha metodenya, dia klasik, dan gue nggak suka. Masa main gitar begini sih? Karena kayak lama ya. Kayaknya, halo Mas, sorry saya sambil Zoom ya. Gak apa-apa Mas. Terus sambil Zumba. Terus gue coba lihat
apa ya, kok kayaknya gitaris tuh di bayangan gua, di visi gua tuh ya sosok Ian Antono itulah gitu. Sosok Ian Antono kayaknya nggak gini deh gitu, main gitar tuh kayaknya nggak gini. Dan gua akhirnya cabut terus gue coba belajar dari otodidak, dari orang-orang belajar chord, belajar. Nah kayaknya ini gue lebih suka deh model-model begini, sampai akhirnya gue mulai megang gitar listrik, tapi masih belum punya gitar listrik sendiri. Paling gitar listrik temen gue itu yang punya studio di rumahnya itu, walaupun kecil banget karena emang di rumah doang. Terus udah gue belajar, sempat ada ikut sekolah musik itu ada Rian Studio dulu namanya, di Rawamangun deket Cix, tapi gue nggak ikut di Cix-nya, di Rian Studio-nya. Terus gue sempat ada belajar sama kakak kelas gue SMA. Nah dari situ gue baru dapat pelajaran gitar yang bener, itu kelas 1 kalau nggak salah. Dia di atas gue, tapi dia sih udah kuliah gitu, cuma dia di area itu termasuk daerah Halim, termasuk yang terkenal, wah jago lah mainnya gitu, dan gue kenal deket dan baik. Jadi gue bener-bener les sama dia privat di rumahnya, dan yang namanya semua pelajaran gitar tuh gue pelajarin saat itu ya. Jadi kayak diminis apa, semua Ionian itu semua gue pelajarin. Cuma kalau sekarang lu suruh minta gue pelajar mainin kayak gitu udah lupa gue, udah kusut. Iya. Udah mulai penjurusan soalnya. Jadi gue udah gemuk-gemuk, udah susah lari. Nah, tapi di situ udah mulai yang namanya gue sukanya ke blues nih. Gue sukanya sama jenis musik yang ini. Gitu. Dia sebenarnya tidak bisa untuk mendeliver gue untuk gini loh, belajar blues gitu. Cuma setidaknya dia membangun pondasi awal gue untuk bermain gitar yang benar. Gitu, bermain gitar yang benar, yang baik. Nah itu gue belajarlah sama dia saat itu. Tapi akhirnya sampai lepas SMA, sebenarnya dari mulai SMA gue tuh kan emang hausnya parah ya sama musik itu. Terus sedia air putih terus dong? Oh enggak, gue dari dulu Amer lah, ngapain? Oh gitu. Oke. Iya dong, ya Bur. Selamat ini saya sapa juga ada Kakak Juno nih, Herjuno Uno. Iya. Oke, lanjut. Nah, terus dari situ gua cari. Ada nggak sih klub yang mainin blues, dan ternyata gue dapet di Bibis. Itu benar-benar gue lepas SMA itu 2000, gue langsung datang ke sana sendiri, ucuk. Gue nonton Big City Blues saat itu. Om Doni almarhum sama Albert Warnerin. Nah kebetulan yang pertama kali gue kenal di sana ada namanya Om Isman Iskandar. Sebenarnya dia bukan Mbak Siska ya, Om. Oke, lanjut. Rika. Oke. Jadi Om Isman lah yang ngenalin gue ke banyak orang, tapi ada salah satunya, kalau Om Isman itu gue kenal dia karena dia tinggal deket sama rumah gue. Nah, terus akhirnya gue kenal di situ ada almarhum Om Albert Warnerin. Gue kenal kebetulan anak berarti namanya anak tiri ya, karena itu dari bawaan istrinya yang muda gitu. Itu kebetulan bokapnya temen gue lah jatuhnya. Nah itu gue kenal deket sama almarhum Om Albert Warnerin itu. Dari situ akhirnya jadi nyambung kemana-mana lah. Almarhum Doni Suhendra, almarhum Krishna harmonika, terus di situ ada Amiros, ada Sue Bonington, ada drummernya saat itu sebenarnya ada 2, cuma mereka ganti-gantian. Ada Hendy yang sekarang ada di Gigi, Edi Saroni, Mates, Najib Osman, sama almarhum Jimmy Sorongan. Oke. Nah dari situ makin lama makin dalam gitu. Jadi sebenarnya dari mulai gue tahu bahwa itu ada Clapton, dari Clapton gue makin ke belakang, makin doyan sama B.B. King, makin doyan sama makin diulik ya, makin ke dalam, nyelemnya makin ke dalam gitu.
Jadi mulai ada Buddy Guy, terus mulai yang kena Muddy Waters, mungkin mulai kena yang makin ke belakang gitu. Itu sih panjang ya jawabannya ya. Enggak, itu cukup. Ini ada suara telepon masuk nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Lanjut aja. Jadi perkenalannya dari musik rock dulu, akhirnya lihat Van Halen, ternyata dia bahas Eric Clapton, semakin masuk, akhirnya nonton, akhirnya yang dibikin ya Albert King dan lain-lain sampai film-filmin ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua adalah bisa? Belum ya? Oke, kita tutup kalau gitu. Oke, kita tanya lagi. Jadi kuis ya? Wah, enggak. Maksud gua pertama kali itu yang lagu blues apa yang bikin lu, wah ini kok asik banget gitu yang lu pelajari di awal-awal? Yang berkesan banget. Sebutin satu aja, mungkin lu punya banyak. Banyak banget sih. Iya, pasti banyak lah. Satu. Apa yang jelas satu album Riding with the King itu termasuk apa ya yang nempel banget di gua. Terus emang itu albumnya ada lemnya ya, nempel? Oke, lanjut. Enggak, dia pakai susuk jadi bisa nempel. Susuknya sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, lanjut. Satenya berapa susuk, Bang? Susana dong. Jadi di album itu sama beberapa lagu-lagu standar lah, kalau kayak orang yang doyan atau mungkin baru untuk menjamah musik blues, dan dia mungkin berangkat dari genre di luar blues, nggak langsung blues ya, jadi kayak ada rocknya, jadi pasti mencari yang dari jalur rocknya dulu. Jadi di situ gua menemukan Pride and Joy, itu Stevie Ray, itu awal-awal gue dengerin, wah ini kayaknya harus gue pelajarin nih gitu, karena ini satu pola ritme baru, satu musik yang baru gitu, shuffle gitu, itu salah satu lagu awal yang gue dengerin. Oke, berarti di album itu yang bikin lu berkesan ya, yang nempel, salah satu album yang nempel. Itu Riding with the King, Stevie Ray, terus ada Hendrix yang Red House, itu nempel tuh. Oke. Seperjalanan karir itu lu pribadi ya. Ini gue nyinggung karena ini lu berkaitan dengan Blueswood. Gue pengen nanya tuh sekalian tuh gimana lu bikin komunitas Blueswood itu bisa eksis sampai sekarang. Eksis itu band Malaysia. Gue nggak tahu masih ada apa enggak. Enggak, eksis itu pintu keluar. Itu pintu keluar. Iya. Iya, apa ya? Karena pada dasarnya sukanya tuh benar-benar suka, cinta banget gitu ya sama si musik blues ini. Terus itu membuat gua tergerak gitu loh untuk ini kok nggak ada wadahnya sih gitu. Gue cuma bisa datang nonton orang main blues. Sedangkan kalau nonton tuh kadang suka ada gapnya, maksudnya aduh gue mau nanya segen ya, gue mau sharing atau mau apa, gue segen gitu, karena mereka saat itu yang gue tonton juga maksudnya bukan player yang sembarangan gitu, ada almarhum Bang Wendra dan lain-lain. Gue mau nanya apa-apa segen gitu. Terus akhirnya ya walaupun dari situ akhirnya eranya gue nongkrong lah sama Gugun gitu. Gue kenal Gugun itu di itu lo kenal kakak Gugun ya? Itu gue kenal Gugun dari 2002. Gugun, Rama tuh barengan semua. Gugun, Rama, Adrian, Alpha The Freitas tuh barengan semua. Jadi dari situ tuh langsung kebuka lah gitu loh. Itu nggak nyangka udah 20 tahun yang lalu ya. Oke. Berarti terus, udah 20 tahun usia perjalanan dari awal Blueswood ya? Oh enggak, belum. Jadi, nah setelah dari situ terus gue berpikir untuk kalau bikin satu kumpulan gitu, komunitas yang emang orang-orang yang suka blues gitu,
untuk bisa ngobrol, sharing atau apa, seru juga kali ya. Akhirnya gue bikin lah. Awalnya pertama kali gue bikin itu sebenarnya di Star Daily itu 2005. Tapi jatuhnya itu bukan komunitas, tapi itu gigs. Mungkin kalau orang tahu sekarang di Jakarta tuh ada Rock Campus Ezra yang bikin Ezra. Nah, itu lebih ke situ dan itu lebih ke gigs kan sebenarnya. Orang main ya walaupun kita tegur sapa atau apa, tapi bukan kayak berkomunitas, berkomunal yang kita benar-benar nongkrong ngebahas apa gitu. Kita saling apa ya, kasih kritikan, lu gini deh bagusnya atau apa. Nah, dari situ cikal bakalnya. Cuma memang benar-benar yang sudah masuk komunitas blues itu start mulai 2011. Itu gue bikin di Galeri Nasional di Jakarta Pusat depan Gambir situ. Nah, kebetulan ada beberapa orang di sini yang saat itu jadi saksi juga. Ada Burki di situ. Terus tadi ada Sunu cuma udah live ya. Oh, ada Yuda nih. Halo Yuda. Halo, selamat datang. Selamat datang. Nah, itu ada itu ada Burki, ada Sunu tadi, itu mereka sempat ada di era itu, di fase itu. Nah, karena dasarnya suka dan cinta, terus akhirnya kita bikin komunitas, akhirnya kita punya rasa peduli untuk ngerawat rumah kita sendiri. Ya. Cuma memang saat itu namanya bukan Blueshoot, masih break time. Oke. Jadi namanya itu break time. Kita tahun berapa break time? Ya itu tadi 2011 itu. Oke. 2011 terus jalan berkembang makin gede. Terus standar lah, komunitas pasti ada naik turunnya sampai akhirnya kita nemu fase pindah-pindah gitu. Nomaden dari satu tempat ke tempat yang lain, terus sampai akhirnya ada satu fase kita agak mulai vakum karena udah mulai pada punya kesibukan masing-masing. Terus mulai agak stagnan karena nggak banyak orang-orang baru. Akhirnya gue pribadi coba untuk inisiatif nih harus ada lagi. Cuma bukan konsep ya, dengan sikon kita harus bisa berkembang biak. Jadi harus mulai menyaring yang baru-baru. Mungkin secara posisi kali ya, gue pikir gitu, karena tadinya kan di daerah Jakarta Pusat seputaran sana. Terus akhirnya gue ke selatan lah, sampai akhirnya mencok lah di pavilion itu. Karena kebetulan juga ada temen yang coba untuk pengen support lah untuk acara-acara awal atau berkegiatannya itu. Ya kebetulan waktu itu Kak Fandi sama Lutfan. Nah itu mereka support gitu, terus akhirnya berkembang lah dari situ. Itu 2017 Blueshoot pertama. Ya. Gitu. Sedap sekali. Oke. Teman-teman sampai sini ada pertanyaan mungkin soal perjalanan karir, soal sejarahnya Kakak Kongko di blues dan Blueshoot? Nggak ada ya? Nggak, langsung aja kita tutup aja. Thank you loh ya. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita ke masalah teknis ya. Sebenarnya menurut Kakak Kongko tuh kalau di gitar itu gimana sih itu kita untuk orang yang pertama kali mau belajar blues itu mesti gimana sih? Apa hafalin scale apa, hafalin teknis apa, dengerin referensi apa, anything lah. Ya. Pertama kali. Pertama pasti dari kuping dulu ya. Oke. Dari kuping dulu, kita dengerin dulu. Karena apa yang kita dengerin itu yang kita mainin gitu. We play what we hear. Nah, cari referensi sebanyak-banyaknya. Untuk pemula itu banyak banget. Mungkin bisa kasih contoh lagu-lagu untuk pemula, referensi pemula. Paling gampang adalah ini apa nih, Kak Bagus, apa yang membuat gimana tadi Mas Bagus ke skip tadi. Sabar.
Kayak kayak sebenarnya cari lagu-lagu slow blues gitu ya, itu gampang. Maksudnya untuk dipelajarin gampang. Oke. Tapi Slow bukan blues. untuk slow blues. Ada banyak banget. Terus yang shuffle up tempo itu ada ya itu tadi yang gue pelajarin Pride Enjoy itu termasuk untuk di awal pola ritmenya itu bisa dipelajarin. Baru dari situ oke, gue ternyata pernah sempat belajar scale gitu ya, blues scale, pentatonic, mayor minor, dan ternyata lu main ini di sini toh pondasinya gitu, dan itu lu hanya tinggal apalin, coba praktekin, dan sekarang zaman udah gampang banget, lu bisa cari di YouTube, ada banyak backing track, lu mau main dari kunci apapun ada, coba aja gitu, coba di explore dari situ. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Apa yang bikin kakak Kongko tuh seneng blues? Padahal chordnya cuma 3 loh. Ketimbang kalau compare tuh Eddie Van Halen, dia ada tapping lah. Chordnya bisa kemana-mana. Nah, apa yang bikin kakak Kongko suka? Berarti tandanya gue lebih suka punya 3 istri ketimbang istri banyak gitu ya. Krik itu banyak juga 3 woy. Banyak ya, 3 banyak ya. Iya, jadi enggak sih. Gue melihatnya ada satu hal, ada daya magisnya di sebuah kesederhanaan blues. Ada yang membuat adrenalin gua bergetar ketika gua mendengarkan atau memainkan blues, walaupun itu hanya 3 chord. Itu ada message yang nyampe ke badan gua, dan itu yang gue suka. Nah, gitu sih. Begitu Mas Bagus, cukup puas? Puas, kakak. Puas. Puas tuh katanya. Ada lagi yang mau nanya seputar sejarah? Sebelum gue masuk ke gitarnya loh. Wah, kayaknya yang ditunggu-tunggu malah gitarnya ini. Orang banyak pemain harmonika. Oh gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu kita tutup aja sampai sini aja ya. Iyalah, ngobrol-ngobrol aja, Beb. Apa kabar lo, Bur? Oke. Sekarang kakak Kongko bisa ngasih contoh sederhana bermain blues kayak gimana? Apa ya? Bebas. Ya, lu ketika kita pertama kali mulai belajar gitar, mengenal gitar, selain teknis dasar apalagi elektrik ya, itu kan ada picking sama fingering ya. Selain hal itu, ketika kita mulai masuk untuk gimana belajar melodi, ya bahasanya begitulah. Kita mulai untuk belajar melodi, kita diketemukan sama pentatonic. Ya itu coba Kak Ciko tolong praktekkan itu. Kak Ciko. Pentatonic kan? Minor. Nah, terus pertanyaan gue selanjutnya, apa yang membuat Kak Ciko suka sama kembali ya? Hostnya gue. Oh, lu hostnya. Kenapa hostnya ditanya? Oke, sekarang dari not pentatonic itu coba kakak blues ngasih contoh Koko. Kakak Koko ngasih contoh gimana dari not itu menjadi bluesy. Ada beberapa hal yang memang triknya ya gitu ya. Oke. Ini penting nih. Lo harus tahu ketika lo mulai menyentuh ranah itu dan coba untuk belajar blues. Selain lo ngulik, maksudnya mempelajari licks kan, kalau anak sekarang kebanyakan langsung ke licks. Ya.
Kalau gua nggak ke situ belajarnya pertama kali. Jadi pertama kali tipsnya adalah siapkan duit kalian karena kalian harus beli gitar. Iya. Oh enggak. Yang kedua, coba rayu ayah kalian, siapa tahu dibeliin gitar. Ya, betul. Rayu tante kalian juga semuanya ya. Enggak. Ya, ketika gue belajar saat itu, gitu ya, gue belajar pertama, ketika gue mendalami si blues ini, gue ketemu coba kok lu pahamin yang namanya call and response. What is call and response? Itu pertanyaan dan jawaban. Jadi kayak ada kayak kita orang ngomong terus ada yang menanggapi. Nah, itu kan call and tanya response. Jawab lah ya, tanya jawab. Tanya jawab. Nah, itu diadaptasiin di pentatonik itu. Misal nggak perlu dari hal yang ribet ya, maksudnya dari note-note yang gampang. Pentatonik minor deh, gue ambil misalnya A. Gitu ya. Ya. Gitu. Dari hal yang gampang adalah itu call, pertanyaan. Terus lu bisa jawab. Jawaban. Tanya lagi. Jawaban lagi. Mulai berkembang dengan kalimat-kalimat yang lebih panjang. Atau jawaban yang lebih simple gitu. Atau bahkan kayak B.B. King tuh dia banyak cuma pakai one note. Kayak gitu-gitu. Nah, intinya ada si langsung berasa ada magicnya ya gitu di sini ya. Kenapa ya? Iya. Aneh banget. Nah, karena itu kan sama seperti kita berkomunikasi sama orang, hanya ini bedanya ini menggunakan satu alat atau instrumen, apapun itu ya. Kalau saat ini kan kita bukan alat kelamin ya, instrumen ya. Oh, itu pasti. Soalnya katanya apapun itu. Oke, lanjut. Krik, 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 krik. Oke, lanjut nih, menarik nih. Penting yang soalnya. Mungkin yang membuat ada magicnya itu karena ini berhubungan langsung dengan apa yang biasa kita lakukan sehari-hari, yaitu komunikasi. Tapi ini bisa lewat nada. Ke musik ya. Ini lewat nada gitu. Dan gua melihat banyak gitaris yang mereka punya gaya berbicara sendiri. Dan itu pun sama seperti kayak gue ngobrol sama Alvin, gitu. Gue ngobrol sama Burki, gitu. Mereka mungkin bisa kayak, misalkan kayak Burki itu suka bercanda mulu, gitu bahasanya. Jadi kayak tahu-tahu kayak gitu, not begitu. Atau ada orang yang dia ngomongnya misal, jadi ini kita sempurnakan. Seperti itu, misalkan ada yang cara ngomong gitu. Atau yang, wah, tau nggak sih, kalau yang misalkan kayak gini nih, ini hasilnya begini, tau nggak lo? Kalau yang begini, ada yang gaya ngomongnya begitu, dia nggak pakai rem, nggak pakai titik, koma, hantam langsung. Itu manusiawi. Dan itu cara orang ngomong masing-masing. Jadi gue yang menyerap intisarinya adalah, oke, lu belajar licks. Silahkan. Itu untuk modal, untuk memperluas wawasan lu. Tapi coba untuk temuin licks yang ada
di diri lu, yaitu gimana caranya lu ngomong. Lu ngomong tuh seperti apa, ya itulah lu. Jadi kalau gue di sini ngambil poin bahwa tuh sebenarnya sebelum kita ngulik ini itu kita harus pahami dulu secara musikal bahwa di musik ya khususnya yang ini terutama blues, mungkin di musik lain juga ya, tapi karena kita berbicara soal blues adalah bahwa kita memahami apa yang mau kita sampaikan, terus kita juga kalau ada orang berbicara bagaimana cara kita merespon. Iya. Itu dulu filosofinya yang harus kita pahami ya. Iya itu gue rasa sebagai host juga itu pelajaran banget buat gue juga, itu penting banget soalnya. Karena kebiasaannya kita karena sudah lihat YouTube, oh ada skill ini, oh pelajari, tapi kita nggak mau pelajari esensinya ya. Ternyata bahwa call and response-nya itu penting, basic ya. Iya. Oke, ini terjawab juga. Nah, sebelum kita lanjut nih, tadi kayaknya ada yang nanya lagi tuh. Ya, ada pertanyaan. Gimana cara mengatasi kegugupan, canggung, blank saat nembak cewek? Salah. Nih gue bacain ya. Mas Toko. Ya, gimana caranya mengatasi gagap atau ngeblank saat ngisi improvisasi blues? Kadang ada momen bingung mau masukin lick atau notnya yang mana. Oke, ini pertanyaan. Oke, jawabannya jangan lu sering-sering main sama Ajis, karena Ajis tuh gagap. Jangan. Itu bikin lu jadi ketularan. Betul. Jangan. Berteman boleh ya. Enggak sih. Kuncinya, cara mengatasinya adalah latihan. Nah, ini akhirnya related sama apa yang tadi kita bahas, apa yang gue coba bikin. Sebelum ada YouTube, kita ngulik di rumah. Ya. Entah itu CD, kaset, MP3, atau apapun itu. Kalau sekarang ada YouTube, enak lah ya. Tapi gue ngerasa ada yang hilang. Ada sisi humanisnya yang hilang karena kita nggak berinteraksi sama orang. Artinya jamming dengan robot. Dan kalau kayaknya gue butuh orang untuk jamming. Dulunya gue suka untuk ada temen gue SMA, kita suka kalau megang gitar berdua, udah kita jamming. Mau sampai berapa jam, tangtung aja udah berdua ganti-gantian. Berapa bar. Nah, akhirnya itulah salah satu alasan juga kenapa gue bikin komunitas. Biar lu bisa untuk mengatasi komunikasinya nggak sama robot ya? Iya, mengatasi keguguban lu ketika main, ketika perform, dan itu langsung on the spot panggung. Jadi jangan lu pikir kalau di Blueshoot itu adalah manggung. Enggak, lu belajar, tempat lu belajar di situ. Komunitas lu tempat lu belajar. Jadi siapapun yang mau diajak main, jamming, itu nggak usah takut karena tempat lu belajar di situ. Oke. Gitu. Sekarang ada medianya, ada wadahnya, ada komunitasnya. Tinggal dicoba aja aplikasiin. Jadi kalau ada Blueshoot lagi, ada jammingan lagi, ikutan aja. Jadi mungkin siapin amunisinya di rumah, pelajarinnya, coba praktekin di Blueshoot. Gitu. Oke. Mungkin kalau gua ambil kesimpulannya, jadi dari yang kakak Koko sampaikan tuh adalah bahwa ngatasi gagap salah satunya kita call and responnya harus paham dulu. Gitu ya, mungkin salah satunya itu. Jadi kita tidak berpikir soal teknis. Ya. Jadi gimana kita sambut aja kalau misalnya orang ngasih not A misalnya, kita gimana cara kita menjawab, misalnya ditanya, "Kamu sudah belajar makan? Kamu udah belajar belum?" "Belum, Bu." Mungkin gitu ya. Terus ada beberapa trik memang. Jadi intinya sama, filosofisnya sama seperti kita berdiskusi atau berbicara sama orang. Kita bicara itu selain ada call and response, ada yang namanya
kayak kita ngobrol tuh kan pasti ada titik, koma, tanda tanya, tanda seru, spasi, tanda baca lah. Ada hal itu perlu kita pahamin. Nah, terus ada juga yang namanya nafas. Itu juga kita perlu pahamin. Nafas itu ada ketika kita bicara. Gua ngomong nih, ngeluarin satu kalimat nih. Ciko, gua suka dengan permainan gitar lo. Satu kalimat. Masa aku tapi nggak pakai nafas nih. Ketika kita ngomong, siapa yang bisa ngomong sambil nafas, sambil tarik nafas, buang nafas? Lu gue kasih 100 juta sekarang, coba kalau ada yang bisa. Lu pasti aku akan 50 juta aja nggak apa-apa kok, cukup. Kalau bisa sih jago. Nah, maksud gue bukan itu. Maksud gue, nah itu nafas. Bisa nggak lu yang ngomong, pasti lu akan tahan nafas dulu. Nah, itu nafas lu. Nafas lu berbicara. Nafas lu mengeluarkan nada. Entah itu panjang atau pendek, itu dipikirin. Itu tips and triknya. Jadi mengatasi gagap itu kita tetap tenang, terus kita harus mengenal call and responnya juga. Kalau mengatasi gagap ya lu harus latihan. Kalau itu tips untuk lu belajar blues. Latihan, amunisi, cara call and respon. Oke. Ini pertanyaan dari gua ya. Ini bukan pertanyaan. Ini gua buka. Sebelum kita masuk ke dunia solo blues lebih lanjut, mungkin yang banyak belum dibahas orang itu ngeritem blues yang baik tuh gimana sih? Nah, ini pengen gua bahas. Ngeritem, bagaimana cara ngeritem blues? Kakak Kongko mungkin bisa kasih contoh ritem blues seperti apa, terus bagaimana situasi kita di dalam band kalau ngeritem orang solo. Oke. Siapa ini yang baru datang? Selamat datang yang baru datang. Kakak Kongko juga bisa ngasih contoh ritem blues ya, karena setahu gua ritem blues itu banyak. Sama, tapi ya itu saya lagi resmi banget. Yang gue pengen tahu tuh gimana sopan santun kita di musik dengan ngeritem gitu di kala orang solo itu mungkin banyak nggak disinggung orang. Oke. Bicara itu dulu aja ya. Sebenarnya itu kayak itu dia. Si musik blues, bisa kasih contoh-contoh itu. Si musik blues ini memang musik yang sangat dinamis. Musik yang sangat humanis karena berhubungan langsung dengan tubuh kita, dengan kehidupan kita ya. Jadi kalau gimana tadi, gue jawab yang pertanyaan kedua lu dulu soal gimana etika ya. Gue mempersingkat bahasanya etika ketika kita jamming atau ketika kita memposisikan diri kita sebagai ritme. Itu sama seperti kita bicara, ada orang lawan bicara dan kapan kita menjadi pendengar, kapan kita didengarkan. Nah, porsi kedua itu yang harus dipahamin dulu. Ketika Ciko ngomong, gue dengerin, berarti gue harus diam. Dalam hal ini di posisi band ketika atau satu komposisi ketika main, Ciko main lead. Ya gue harus berada di belakangnya Ciko, bukan dengan gue kencang ngomong juga atau dibalas dengan lead juga, karena itu nggak akan jadi sebuah obrolan yang asik, nggak akan sampai message-nya, karena obrolannya pun nggak akan nyampe gitu si musiknya ini. Jadi ini berlaku untuk instrumen apapun ya, nggak cuma gitar. Dan itu harus dipahamin dulu konteksnya. Dan ketika pada saatnya lu ngomong atau lu take a lead, lu berada di depan, lu berada di atas, dan orang lain gantian mendengarkan atau turunkan volumenya. Agar orang lain mendengarkan gitu. Nah, itu pertanyaan yang keduanya. Terus yang pertanyaan pertamanya Ciko tadi soal ritme
Ya. Blues. Ada apa aja sih? Kayak gimana contoh-contohnya dong? Ada banyak sih. Ya, ada berapa aja kasih contoh, 2.000 apa 3.000 gitu. 17,5 deh, 17,5 aja, ya, 17,5. Ya, aneh kasih diskon lah. Lu ketika lu pengen belajar, gue pengen belajar. Ketika gue dulu memposisikan ketika gue coba untuk pelajarin musik, terutama gitar, yang gue pelajarin yang paling utama adalah bukan lead tapi ritmenya, karena yang paling penting adalah ritme. Oke, paham. Lu bisa sejago apapun lu ngelit tapi lu ritme lu nggak enak, kalau gue pribadi, menurut gue nggak, not that good, nggak sejago itu sih gitu. Karena lu bisa bermusik yang baik adalah ketika lu bisa melakukan ritme yang baik juga. Nah, ritme ini untuk blues banyak banget, tergantung lu mau dengerin yang mana. Misal lu mau dengerin slow blues gitu. Slow blues pun ada banyak macamnya ya. Ada slow blues, terus kayak misalkan itu ada mayor, ada minor. Nah, mengerti dulu soal itu dulu. Ya. Mayor, minor, terus lu maunya yang dengan tempo yang apa gitu. Terus mengerti juga ada satu patokan dasar gitu ya di blues itu soal 12 bar. Nah, itu sebenarnya kalau dibilang blues itu nggak punya misalkan 1% skill, 99% adalah apa namanya, free soul. Aja, bebas. Soul. Enggak Siapa yang ngomong? Anak mana? Terus masuk sini. Anak mana? Ngeselin banget. Mampang yang ngakot. Gua dong. Iya, soal ternyata mulai banyak nih yang. Iya, terima kasih teman-teman yang gue sapa-sapa dulu ya. Nih ada teman-teman yang baru datang. Gue sapa dulu teman-teman yang ada di diskusi musik ini. Oh, mau nyapa teman kok susah sekali ya. Oke, ini ada 10 orang nih. Ada Uno, ada Buti, Farhan, Jene. Halo. Itu ya, Adi ya? Yuda. Ada Adi juga masuk ya? Adi Gunawan, Zoom user. Tuh Adi tuh. Ada kakak Adi masuk lagi. Oke, teman-teman silakan menyimak ya. Nanti gue juga buka sesi pertanyaan. Ini kakak Kongko juga lagi menjelaskan soal jenis-jenis ritme. Tadi sebelumnya dia membahas sejarahnya dia dengan dia pribadi, dia dengan blueswood. Terus dia membahas call and respond. Ini beberapa yang penting banget, tanya jawab dalam berimprovisasi, terus mengatasi kegugupan. Kita harus tahu cara membuat kalimat dengan nafas, ada titik koma. Kemudian tadi yang dibahas terakhir itu sopan santun di dalam cara ngeritem. Jadi kalau ada orang di depan, ritmenya agak di belakang. Begitupun sebaliknya kalau kita lagi berbicara, kita di depan, yang lain mendengarkan. Mungkin salah satunya kalau di gitar dengan mengecilkan volume. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Gue tadi nanya jenis-jenis ritme tuh kayak di blues itu seperti apa sih? Bisa kakak Koko kasih contoh nggak? Silakan. Iya. Jadi ritme tuh ada beberapa. Ada yang isinya ayam, ada yang isinya ikan. Ada yang serius banget sih. Oke, silakan. Ya itu kalau mau apa yang lo mau mainin dulu. Itu yang pertama, lo mau mainin slow blues gitu. Itu ya, kita bahas 12 bar blues juga tadi. Nah terus tadi 1% skill, 99%. Oh iya, terakhir situ. Belum kelar. Ya karena
banyak yang bilang main blues itu 99% soul, 1% skill. Menurut gue sih agak nggak setuju sama itu, karena dengan lu harus tahu dulu ya, kan lu bicara blues gitu ya, lu bicara dasarnya dulu. Di situ ada konsepnya untuk mulai menjamah ranah blues. Di situ ada, ketika lu mulai belajar, di situ ketemu yang namanya pola 12 bar blues gitu ya. Walaupun ada juga 8 bar atau apa, cuma kita coba tahu itu dulu deh gitu, sebelum kita mulai masuk yang lain-lain, karena itu nantinya akan membawa lu untuk ternyata maininnya begini toh gitu. Walaupun misalkan lagunya beatnya funk atau apa, tapi pakem si 12 barnya itu nggak akan hilang gitu. Ya. Itu dimengerti dulu awalnya, terus nanti setelah itu yang lo mau pelajarin apa nih gitu. Apakah si slow blues dulu, slow blues, atau mau yang up tempo, shuffle, atau mau apa, itu dari situ lo mulai pelajarin masing-masing satu-satu. Terus lo juga pasti dari awal juga gue ngomong, gue tahu dulu ini lagunya mayor atau minor ya, nah gitu-gitunya. Jadi nantinya lu nggak akan bingung soal gue harus mainin seperti apa. Oke. Mungkin Kakak Koko bisa, kalau gue sekarang nanya, kalau mungkin beberapa contoh slow blues kayak gimana sih? Yang dari minor deh. Kedengeran nggak sih gitar gua? Kedengeran. Ya, amplinya yang agak bermasalah. Yang penting hidupnya jangan bermasalah ya. Ini gue mainin pola 12 bar ya. Bar blues ya. Nah, itu repeat. Ya, itu yang minor. Kalau yang dominan gimana? Ya, dari chord pun akan di kuping pun berasa beda ya gitu. Iya. Nantinya penjabarannya, penggunaannya pun juga pasti akan beda, mana mayor, mana minor, dan hati-hati soal itu. Kayak gue belajar sama Adi itu tempo hari ya dia. Soal penggunaan not mayor minor di lagu yang mana gitu. Nah, itu hati-hati soal itu, karena nggak semua nada itu cocok di aplikasi gitu. Walaupun kalau bahasa anak Jaksel, jujur li. Main blues itu enaknya adalah lu bisa explore. Kalau bicara note, bicara lead gitar itu bisa bebas banget sih, bisa dari mana aja ibaratnya gitu. Dan itu pasti akan enak kalau sudah tahu selahnya. Oke. Itu tadi ada teman-teman sampai sini ada yang mau nanya sebelum hostnya yang nanya nih, hostnya banyak nanya nih soalnya. Ukuran kolornya Burki berapa? Ukuran kolornya Burki, coba. Bisa diketik atau bisa ngobrol aja langsung. Pin, lu ada pertanyaan nggak? Farhan ada pertanyaan nggak? Nggak usah. Siapa lagi? Jene ada pertanyaan? Kuno?
Kakak Adi ada pertanyaan? Gimana? Teman-teman sampai sejauh ini ada yang pengen ditanyain soal ritme atau mungkin solo bebas? Ya kalau nggak bisa Solo ya Jogja lah, Jogja atau Semarang. Ya, Surabaya gitu. Juga Surabaya. Atau paling murah mungkin ke Depok lebih murah tiketnya. Kata siapa? Duh, kalau dia rumahnya di Lenteng Agung murah. Oh iya kan kalau rumahnya di situ. Kalau rumahnya di Cirebon gimana? Oke, teman-teman nggak ada yang nanya lagi. Oke, mungkin berarti gue yang nanya ya. Coba kalau shuffle gimana sih kalau shuffle itu? Atau kayak gimana shuffle tuh di BluesCon? Aku suka dengar shuffle tuh kayak apa sih shuffle itu? Shuffle itu lu kalau ke itu buat itu bukannya obat anti nyamuk itu ya shuffle itu ya? Biar nggak kegigit nyamuk. Itu autan. Kirain sovel. Dia sendirian aja, dia sendirian jawab. Habis di sini pada vakum cleaner banget sih. Enggak, karena udah pada terlalu kangen buat besok. Oke. Kok tanya kayak apa nih mumpung ketemu di dengkotnya nih. Ya gimana kalau shuffle? Iya. Ya shuffle pun ada banyak macamnya ya, ada. Okay. Bisa kasih contohnya dong, kan pengen denger. Kita harus tahu dulu shuffle itu apa. Nah, shuffle itu satu beat turunan dari swing. Nah, jadi dasarnya itu dari swing dulu. Dan shuffle itu karena musik blues sendiri itu bukan cuma menjadi sebuah genre atau jenis musik di Amerika, tapi sudah menjadi sebuah budaya. Akhirnya melebur sama budaya itu yang di masing-masing daerah mereka hampir punya ciri blues yang berbeda. Oke. Jadi kayak shuffle, Chicago shuffle, sama Texas shuffle beda. Ya. Kayak gimana itu? Bahkan pola ritme nggak cuma pola ritme gitar ya, pola ritmisnya pun beda gitu loh. Rhythm sectionnya pun beda. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ, ngomongin kebetulan bicarain shuffle, tarik garis mundur dulu. Harus tahu dulu soal filosofi si shuffle-nya. Nah, shuffle itu punya filosofi statis. Jadi dia akan terus bergerak seperti, mengibaratkannya itu ke kereta api listrik, KRL lah, ya bisa. KRL nggak ada suaranya. Kata siapa? Ada ya? Ada. Nanya doang. MRT. Nah, itu kalau lu dengar suara kereta api gitu ya, itu bukan cenderung, memang statis. Tapi ada beberapa hal yang patut dicermati di kereta itu. Mereka punya ghost notes. Itu pahamin filosofis itunya dulu, gitu. Oke. Si kereta ini ada ghost notes, jadi kalau dengerin kereta jalan tuh ada cek kecik 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 kecik. Nah, ada nada yang dia sebagai nada satunya cek kecik 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 kecik. Ada yang sebagai ghost notes-nya. Misal gue ambil pola Texas deh, yang gampang, yang tadi kita udah pernah sempat bicarain dari awal ya. Kalau ini main dari E, misal nadanya misalnya gitu ya. Kalau lu hanya
memainkan hit the right note tapi nggak in a perfect way, in the right way, nggak akan nancep rasanya. Jadi lu cuma main misalkan ada itu ya. Beda sama ketika lu coba adaptasiin si filosofis shuffle itu di permainan gitar lu, akan ada namanya strumming yang lu butuh ghost notes di situ. Berasa kan ada groove-nya di situ, ada nyawanya di situ. Atau bisa lu coba main dengan ada beda kan rasanya? Ya. Ada upstroke-nya gitu. Ya, ada ghost, ada ritmenya gitu loh. Ya. Bahkan kalau gue coba untuk yang Chicago pun juga ada beberapa pola ya, lu. Itu pun juga pada dasarnya sama. Ya. Groove-nya itu yang membuat si rhythm itu jadi lebih bernyawa sih, dan message-nya itu nyampe ke sana. Oke. Ini jelas banget ya. Mungkin kalau di teknis tuh mungkin dia triplet. Feel-nya triplet tapi tengahnya nggak ada ya. Ya. Ya, nah gitu. Bahkan di drum sama di bass pun akan seperti itu pelaksanaannya. Jadi kayak di drum tuh lu butuh triplet. Ya. Jadi gua dulu coba denger banyak di sini main blues, gitarisnya jago-jago, bagus-bagus gitu ya, frontman-nya. Tapi rhythm section-nya mereka nggak memainkannya in a right way. Okay. Jadi kayak shuffle pun mereka ngambil tripletnya di kaki, malah dik-dik-dik-tak, dik-dik-dik-dik-dik-tak. Itu shuffle juga, tapi bukan blues shuffle. Lu kayak dengerin preset yang ada di Casio organ gitu ya, dik-dik-tak, dik-dik-dik-tak, dik-dik. Itu rock shuffle. Bener, tapi bukan blues shuffle. Ya. Gitu. Dan kalau blues shuffle mestinya gimana? Tripletnya ada di snare. Dan itu basicnya dari swing itu. Ada yang begitu, ada yang ghost note. Nah, itu ghost note. Ada yang begitu, ada yang aksennya semuanya tegas. Begitu juga si bassline misalnya bassline pun begitu. Ada ghost notes-nya, ada tripletnya di situ yang membuat si musik, si ritmenya ini jadi bernyawa, ada groove-nya di situ. Oke. Dan itu semuanya harus ada. Jadi nggak cuma si frontman, nggak cuma sekedar lu bermain lead yang raung-raung cepat hebat dan
luar biasa, tapi returnnya harus dipikirin. Siap. Sampai sini teman-teman ada yang mau nanya? Gue buka nih pertanyaan. Buka baju dong. Teman-teman atau bebas nih kita buka nih dari yang udah gue tanya. Masa gue melulu yang nanya? Farhan, mau nanya? Siapa yang mau nanya lagi? Ya udah, kalau nggak ada yang nanya, gue yang nanya. Kalau di blues itu, kalau main gitar blues, itu wajib ada bending nggak sih? Iya. Itu suatu kewajiban apa enggak? Bicara wajib itu bukan not all the time lu harus ngebending ya. Dikit-dikit bending nggak enak juga ya. Ya, okay. Cuma bending itu yang membuat si blues itu jadi dinamis. Okay. Beda sama vibrato ya. Lu hanya sekedar sama vibrator juga beda lah. Nggak perlu ditanya. Sama. Lu bisa membuat itu, lu bisa misalnya gitu ya, atau ya tergantung dari penggunaannya di lagunya atau apa. Nah, bending itu yang membuat gitar lu menjadi dinamis sih gitu ya. Jadi lu bisa lebih color ya, ada colornya ya, gitu ya. Ya. Itu diibaratkan kita bisa mengeksplor sebebas-bebasnya dengan si bending itu. Gitu. Nah. Oke, lanjut karena tidak ada yang tanya, gue nanya nih. Kakak Kongko bisa ngasih contoh nggak? Not apa yang enak buat di bending biar colorful itu? Di not di titik-titik mana yang enak buat di bending? Kalau kata Mas Bagus di sini titik-titiknya ya misalkan di sini gitu. Aku puntur ya. Kira-kira titik-titik mana yang bikin telapak tangan sini itu di bending bisa biar masuk angin ya. Titik-titik mana sih? Itu nggak ada ininya ya, nggak ada. Wah itu pakemnya. Harus iya nggak ada pakemnya itu. Yang kebiasaan kakak Kongko aja, sharing aja. Dimanapun gue bisa ngebending gitu loh. Itu yang membuat si blues itu yang tadi gue bilang dinamis itu, lu bisa ngebending dimanapun dan di senar manapun. Oke. Seperti yang mana contohnya? Contohnya ya, yang enak kira-kira gitu. Kalau enak apa enggak terserah selera orang sih. Ya. Iya. Nah itu kan situ ya, itu satu gitu. Tapi kadang nah barusan Farhan nanya tuh contoh lick mayor nih, ini sambil gue praktekin kali ya gitu sama ya. Jadi sekali dayung 2-3 negara 2-3 istri. Sekali dayung 2-3 istri. Nah, dan gue juga cukup suka untuk ngebending senar atas.
Jadi gue nggak pernah, kalau gue pribadi ya nggak pernah, wah ini kalau not ini ya nada dasar ini, lu harusnya bendingnya di titik yang ini, titik Ya, kesekian. Enggak sih. Tapi kan lu tuh pasti punya pakem kebiasaan, walaupun semua bebas, tapi lu pasti punya kebiasaan. Kalau kebiasaan lu apa? Nggak mungkin dong semua not tiba-tiba langsung enak, tapi pasti lu punya kebiasaan di mana kira-kira? Enggak ini sih karena gue tuh ya ini gue kasih contoh ya tadi lu di sini. Iya. Itu ya di situ. Nah, itu salah satu titik lu. sama kayak nah salah satu league major gitu ya yang gue suka kadang mainin. Ini gue bending. Nah, itu ada, sorry kalau agak berisik ya, soalnya ada yang latihan di sini dan masih keluar masuk. Jadi gue suka kalau untuk league major tuh suka ngambil di sini. Jadi dua itu ini sama ini. Di fret berapa, senar berapa? Untuk senar 2 di fret ke-7, senar 1 di fret ke-8. Jadi kayak misal ini ya. C. Ini kayak gini ya, kayak Senar 1 di fret 8 maksudnya? Iya. Jadi dua senar, satu senar senar 1 fret 8, senar 2-nya di fret 7. Ya. Dapat. Itu. Apalagi? Tapi itu tadi pertanyaan si Farhan belum terjawab tuntas, itu penggunaan mayornya tuh gimana sih? Apa harus yang pasti sih di chord minor nggak masuk ya? Kalau ada majornya masuk? Masuknya mau di mana nih lubangnya? Salah. Musiknya duta. Gitu, maksudnya apakah penggunaan major bluesnya itu memang harus wajib chordnya dominan? Apa di minor
cuma misalnya slow blues minor gitu major bisa masuk. Kakak Ciko ini Kan hanya. oh iya, nungguin gue ya. Iya. Kalau dibilang bisa sih bisa. Cuma pasti akan ada rasa, lu pasti bisa merasakan atau mendengarkan bahwa nggak enak nih. Gitu. Oke. Ada yang Farhan nanya itu. Itu. Umumnya tuh kalau major blues itu mungkin jenis musik apa yang funk atau yang mana gitu. Ya yang memang lebih cenderung ceria ya. Tapi juga banyak slow blues juga yang major juga banyak kok gitu. Kayak Stormy Monday itu kan mayor gitu aslinya. Kecil lagi. Amplinya bermasalah nih. Ada banyak yang gini ya, mayor minor itu kalau tahu triknya mungkin kalau yang memang sudah biasa memainkan itu akan tahu gimana menempatkannya gitu. Apa? Jadi memainkan itu? Oke, lanjut. Anjir, kaku banget padahal ya ini isinya teman-teman semua. Halo. Ya nggak apa-apa. Ini kan memang karena kita ranahnya sharing pengetahuan, jadi harus serius dong. Aduh, bini gue nelpon lagi nih. Gimana ya ceritanya ya? Open mic aja, Kak Ciko. Open mic, teman-teman. Iya, buat teman-teman open mic boleh kok. Nggak harus ngetik, takut amat. Kayak baru kenal aja. Biar interaktif, biar enak gitu. Ada yang mau ditanyain langsung tanya aja, kayak gue cuek aja tanya. Dim. Iya, sambil nanya deh gue ini. Iya, gue kumpulin pertanyaannya ya. Teman-teman ada nanya apa? An, tolong panggilin Dimas dong. Tapi nggak apa-apa ya, aku main musik blues pakai Ibanez boleh ya? HP admin dong. Emang masalah sama gitarnya? Mati. Nanya doang, kan ada di bentuk blues. HP, minjem HP-mu deh. Minjem HP-mu. WA-nya gua mute dulu ya ini gua. Ya. Enggak apa-apa, sambil live aja. Tai. Boleh kok. Ngobrol sama bini boleh kok di Zoom. Kongko kalau ngobrol sama istri ngomongin apa aja sih? Iya, makanya kita juga pengen tahu dong, tolong di-share di sini, siapa tahu itu bikin kita lebih ngeblues. Pertanyaan loh itu. Rahasia gitu. Itu pertanyaan Kakak Adi. Oke. Tapi mungkin kalau tapi ini sejauh ini sih kesimpulan gue mungkin kalau penggunaan major itu kita mesti lihat kalau mungkin secara teknis korelasinya dari chord-nya. Mungkin ya. Gimana menurut Kakak Adi sebagai pemain blues? Mungkin teman-teman boleh kok diskusi di sini. Mumpung hostnya lagi ini chatting. Oh ya, mau nanya Kak Ciko. Iya, apa? Ini apa namanya? Ini di luar tadi musiknya ya, tapi lebih ke penggemarnya. Jadi sekarang ini kan mulai banyak ya anak-anak muda itu
gimana blues itu bisa sampai ke ke anak muda ya. Karena kan dianggap kan kalau musik blues itu ya gitu-gitu aja chordnya yang anak sekarang ya kan nggak ngerti kan soul atau apa dia nggak ngerti, chordnya yang hura-hura gitu ya. Jadi gimana prosesnya sehingga sekarang ini di blues ini ternyata banyak anak muda gitu. Termasuk gua kan anak muda. Termasuk gua kan anak muda. Boleh. Jadi gini Mas, jadi waktu itu ketika kita di pavilion itu, gua sama Kongko itu bikin biar suasananya satu nggak kaku suasananya. Jadi kita akan nyamperin orang-orang baru. Kalau anak-anak lama pasti udah tahu akan ngejam ya. Orang-orang baru yang datang ke tempat kita itu gue samperin satu-satu. Lu mau jamming nggak? Lu mau jamming nggak? Jadi gue nggak bikin gap antara kita yang di panggung dengan teman-teman yang nonton. Itu satu. Yang kedua mungkin kalau gue pribadi mungkin gue dari dandanannya gue nggak resmi yang harus lihat figur pemain lama yang mungkin pakai celana bahan kan karena blueser sekarang itu yang cuek aja mau pakai sepatu Air Jordan kayak basket mau pakai celana pendek sah aja main nggak ada masalah. Nah mungkin karena dari situ dan yang ketiga kita bikin tempat kita aman dari pokoknya situasinya kita bikin kondusif, orang nyaman. Ya dari situ itu berkembang menjadi anak-anak mudanya senang. Oh ternyata musik blues tuh bisa buat joget, bisa istilahnya sampai ketemu di lantai dansa pada seru-seruan, jadi pada lupa masalah, bisa rileks. Itu yang kita bangun waktu itu sama aku. Begitu. Tapi musiknya kan gini, musiknya itu yang anak-anak itu pada belum kenal ya. Musiknya kan sekarang ya kayak gitulah gitu. Dan itu gapnya terlalu jauh ya. Jadi era blues, rock, metal sampai yang pop sama apa itu kan terlalu jauh ya. Tapi mereka bisa menjangkau itu gimana cara ininya dari segi musik ya, musikalitas ya. Jadi segi maksudnya pertanyaan gimana? Mereka gini. Tak bantu jawab pertanyaan Mas Bagus. Jadi di setiap generasi itu pasti punya ada sosok musisi yang jadi penjembatan. Karena memang musik blues ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dan musik blues ini yang membuat musik-musik lain berkembang, musik-musik modern inilah. Dan si musik blues ini pun tetap selalu menjadi ruh buat musik-musik yang lain musik-musik modern lain yang berkembang sampai sekarang. Dan setiap generasi selalu memunculkan minimal satu orang musisi, padahal ada banyak ya, setiap generasi itu selalu ada banyak, tapi paling nggak ada musisi yang mereka bisa menjadi penjembatan dalam arti mereka tetap memainkan musik yang populer saat itu atau musik modern, tapi dengan roots blues yang sangat kental. Misal di era 80-an itu ada Stevie Ray, yang dimana 80 sampai 90-an itu, 90-an awal ya, 91 tepatnya, 90-91, di saat itu glam rock, hair band itu merajalela. Belum mulai fase Seattle itu pun rock. Dan pendekatannya Stevie Ray itu dengan sound yang kencang, dengan drive yang terbuka gitu ya. Mungkin dia mengadaptasi dari Hendrix yang memang dengan crank amp gitu, yang dengan fast distorsi pada saat itu, karena yang clean distorsi itu yang benar-benar itu belum ada saat itu. Jadi distorsi pada zaman itu adalah fast. Pendekatannya adalah lewat musik populer dan mereka tetap memainkan blues. Seperti di era sekarang tuh ada John Mayer. Musiknya dia ada pop, ada folk, ada macam-macam, tapi dia menyisipkan banyak, entah itu lyrics atau the way he sing atau lagunya yang memang benang merahnya itu amat sangat kuat. Jadi itu yang membuat sebenarnya gapnya jadi kerasa nggak jauh. Ya. Gitu. Gimana? Bener nggak, Vin?
Nah, maksud saya itu. Benar. Maksud saya itu ini Kak Kongko, ketika bangun Blues Hood itu kan perjuangan itu. Jadi lagu blues ini udah jarang diputer di TV, di radio atau di mana, kecuali kalau memang bokapnya atau ini kayak anak saya nih yang Uno ini kan karena dia sering dengerin aku muter jadi dia suka gitu kan. Tapi kalau mereka generasi yang lainnya itu kan dia nggak suka ya waktu bangun Blues Hood ini loh. Yang tadi saya tanya, kok bisa? Tadi Kak Ciko udah sedikit jelaskan, tapi dari sisi musikalitas kan gapnya jauh banget. Ini musik yang cuma 3 nada yang mereka juga terlalu rumit untuk misalkan memahami melodi atau menikmati melodi itu sendiri. Ya kan? Pendekatannya ya lewat musik yang ada itu, maksudnya. Nah itu related sama apa yang barusan omongin Mas Bagus. Jadi di generasi itu kayak misalkan terakhir ya, di generasi sekarang orang melihat sosoknya John Mayer. Kita coba untuk membawakan lagu John Mayer di Blues Hood. Di mana yang anak-anak sekarang nih, gue tahu nih ini John Mayer nih. Oh ternyata itu blues toh. Nah ada bluesnya toh, gitu. Dia bisa masuk lewat itu. Begitu, betul. Bagus. Ya. Gue nambahin ya, gue juga lupa waktu itu kita ngurangin dong, jangan nambahin. karena gini, sebentar. Anak-anak rock sendiri, anak-anak rock atau metal itu sama blues kadang nggak ngerti loh. Saya banyak dulu anak band ketika ngomong blues itu apa? Oh gini loh, blues itu justru kakeknya rock sama metal itu. Kalau nggak ada blues nggak ada ini. Bahkan kita belajar musik itu ada skill blues yang harus kita dipelajari di setiap les atau kursus musik pasti ada itu. Tapi mereka nggak nyadar kan musik blues itu. Makanya waktu itu Mas Bagus kita bikin program tribute to John Mayer. Karena untuk menghindari gap. Karena John Mayer tuh kan heroes pop. Ya. Tapi dia bawa message, waktu itu sampai sekarang sih heroes pop yang anak-anak sekarang tuh masih cukup tahu dan cukup tahu banget. Nah makanya waktu itu kita bikin program tribute to John Mayer. Itu salah satu trik kita untuk menjembatani dengan anak-anak yang sekarang. Itu satu. Yang kedua, salah satunya kita bikin suasana. Mereka tuh yang di situ pokoknya tempatnya cozy. Terus ternyata musiknya bisa asik buat joget. Dari situ mereka mengenal. Kita bawain musik-musik buat joget ya. Blues-blues yang buat joget ya. Itu Mas Bagus trik salah satu trik kita. Salah satu triknya adalah kenapa namanya Blues Hood. Blues Hood itu sebenarnya gue pribadi menggabungkan 2 kata dari musik blues dan brotherhood. Yang dimaksudkan brotherhood-nya ini adalah brotherhood-nya si musik blues ini. Jadi ada roots-nya, musik-musik roots-nya. Jadi kita pun membawakan lagu-lagu nggak cuma blues, memang 80% itu mayoritas lagu-lagu blues yang dibuat untuk jamming. Tapi sering juga kita hadirkan reggae, ada reggae, sering kita bawain AC/DC, rock and roll, Led Zeppelin, yang mengedukasi teman-teman yang ada di Blues Hood yang mereka mungkin masih belum tahu bahwa di dalam lagu itu ada benang merah bluesnya loh. Gitu, dan itu yang akhirnya membuat si komunitasnya itu lebih berwarna karena nggak cuma mainin lagu-lagu yang benar-benar blues banget gitu, atau di satu segmen blues tertentu misalkan yang cuma delta bluesan doang, enggak. Kita karena blues sendiri dinamis, blues sendiri sangat amat luas kok gitu. Iya, jadi kita delta lantai 3 ada, lantai 7 juga ada. Pas. Alvin seneng kalau udah kayak gitu ngomongin itu seneng. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Sekarang capaian apa yang sudah dicapai Blues Hood? Terus ke depan apa yang mau target yang mau di ini? Karena saya dengar kemarin mau bikin festival ya. Festival Blues yang dulu pernah di Jakarta Festival Blues. Nah, itu apa aja capaian yang sudah dicapai?
festival mungkin belum terjadi ya untuk tahun ini karena memang banyak pertimbangan, yaitu waktu pelaksanaan yang mungkin termasuk mepet. Jadi daripada lebih baik kita persiapkan dari sekarang untuk di tahun depan, mudah-mudahan kejadian. Mudah-mudahan. Kalau pencapaiannya sih sebenarnya nggak muluk-muluk. Banyak. Lebih, nggak cuma yang kalau yang udah kita jalanin banyak, cuma yang paling banget diharapkan adalah gimana caranya si komunitas Bluesud ini tetap eksis, tetap konsisten, dan tetap berkembang. Yaitu tujuan utamanya adalah merangkul atau menyaring banyak orang-orang baru untuk mengedukasi, untuk kita berbagi soal musik blues ini ke orang-orang. Sebenarnya itu sih, dengan makin banyak orang, makin banyak yang muka-muka baru, kita udah happy. Tujuan utamanya udah tercapai. Sebenarnya itu. Akan lebih happy kalau itu sustain, ada terus gitu, Mas Bagus. Iya. Terus kita juga udah kita 2 kali kerjasama dengan Yamaha ya. Iya, yang 2 kali Yamaha, 1 lagi Yamahmut, yang keempat Mama Muda. Oke. Itu lagi. Itu terus berapa kali kita ke Bogor. Kita bersinergi sama teman-teman komunitas blues di Bogor. Kalau dulu break time mungkin sempat ke Bandung ya, cuma untuk Bluesud belum pernah. Mungkin next kita akan coba untuk silaturahmi benar-benar Bluesud berapa orang gitu, kita coba atur ya. Kita setting gigs di sana, kita lebih ke bukan hura-hura ya. Kita senang-senang untuk bersinergi aja, silaturahmi ke sana, nanti mungkin mereka dari sana ke sini gitu. Terus kita juga sempat kerjasama sama musisi blues ya, musisi jazz ya waktu itu ya. Banyak sih, kita ada almarhum Om Idang, Iya, itu acara itu. Gitu, dan mudah-mudahan juga ke depannya bisa bersinergi lagi sama komunitas-komunitas lain di luar musik. Iya. Nggak cuma di seputaran musik, tapi di luar musik. Gitu, kayak sebelum Bluesud ada break time tuh kita ikutan bareng-bareng di acara Gabung Mulung Tidung dulu. Jadi kita bersih Pulau Tidung. Si break time ini perform, ngehibur sama ngedukasi semua yang ikutan. Ada sekitar 500-an orang yang ikut kalau nggak salah di Pulau Tidung. Seru sih itu. Ayo dong, dibuat lagi dong Kak Gonggo, Kak Ciko, dibuat lagi. Oke. Siap. Nanti ya kita buka. Ada pertanyaan lagi teman-teman, mungkin mumpung ada Kakak Kongko di sini. Gak ada yang mau nanya, heran deh. Jangan. Yang nanya-nanya kayak gue melulu dari tadi ya. Itu. Jenny. Jenny, mau nanya? Mau nanya lagi bikin mie. Masa host yang nanya-nanya terus kan? Sampai sekarang udah berapa anggotanya? Sampai sekarang udah berapa anggotanya, Kak? Berapa kira-kira? Ya? 50.000? Kedikitan sih. Bikin partai sudah itu kalau itu. Bikin partai. Berapa, Vin ya? Vin mau nanya apa, Vin? Mau nanya Vin, apa? Anggota Bluesud udah berapa ratus ribu ya, Vin ya? Wah, kayaknya 2 deh minimal. 2. Kongko, Ciko. Udah minimal 2. Minimal. Kalau 2 orang itu cerai udah selesai ya. Udah pulang, bapaknya dua-duanya musuhan kan. Vin, lu apa? Ada mau nanya apa gitu, teknis apa? Nggak usah, Vin. Nggak usah. Tanya dong. Apa ya? Apa? Nggak ada sih. Udah aman semua ya, jelas ya. Saran masukan juga boleh. Apa juga? Saran masukan juga boleh. Atau apa kayak ngobrol apa buat besok atau apa gitu. Nah. Besok itu gitar yang barusan lu pegang bawa dong, Vin.
Ini. Bawa. Iya dong. Nah, bawa dong. Bawa. Siap. Bawa. Sama yang berdiri di belakang lu itu ajak juga. Nih. Enggak. Sebelah kiri lu nggak ngelihat? Oh, ini. Ajak juga. Ini jaga rumah. Nggak Kalau apa-apa, dibawa, ajak aja. Gak enak. Aman. Siapa lagi teman-teman nih? Teman-teman yang mau nanya? Jene ini yang ngetik coba di dunia ketik-ketik ada teman-teman? Nggak ada. Oke, sekarang kakak Koko ada tips-tips apa? Atau ngasih 1-2 link gitu buat kita-kita? Dari tadi kan udah. Ya, kasih dong. Itu kan gara-gara dari pertanyaan gua. Sekarang Apa ya? Koko mau share apa? Jurus-jurus yang mungkin orang jarang pakai, tapi kita jadi pada tahu. Balik lah, kasih ke kita apa? Itu dari tadi udah mainin gua. Kan itu mainin, cuma ini beberapa link dari gua gitu dong. Oh ya. Apa ya? Apa? Kasih dong. Klik. Tuh, dah. Itu OneNote. Iya. Pelit amat. Boleh, tapi pelit banget, brengsek. Loh, Tapi benar. BB King begitu. Lu bukan BB King. Lu bukan BB King. Gua BB Kong. Kalau BB King terserah deh, kalau lu wajib mengedukasi kita. Mungkin karena pemain blues itu tidak berdasarkan lick ya. Jadi kalau dikasih lick, nanya kita licknya apa, nggak ada pakemnya juga ya. Mungkin ya. Kalau di rock itu bagi lick pasti mereka langsung tak ada. Sebenarnya belajar main musik pakai lick itu nggak bagus. Kenapa? Karena lebih melodis kalau mainnya di atas chord-nya gitu loh. Gimana? Lebih enak main di atas chord. Jadi misalnya kayak gue dulu pertama belajar blues kan kayak asal-asalan aja di pentatonic gitu. Makin kelamaan tuh makin nggak enak. Musiknya makin pelatih. Jadi kayak kalau main misalnya major third-nya tapi mainnya di chord 4 itu nggak enak. Itu contohnya gitu. Iya. Jadi kalau ala lu tuh mainnya itu akhirnya nggak cuma sekedar pentatonik lu keluarin gitu ya. Lu base suasana lagunya kayak apa, chordnya kayak apa, lu metode belajarnya kayak gitu ya. Ya, jadi kayak sebenarnya kalau mau belajar, kalau gue bilang kalau mau bener-bener enak improv blues, mau nggak mau mesti belajar jazz sih. Karena blues juga datangnya dari jazz. Dari hard bop gitu. Kan. Ya, itu sih Farhan nanya tuh lebih mending belajar lick atau ikutin intuisi hati. Kalau sebenarnya gini, belajar lick itu nggak ada yang melarang. Bahkan itu untuk referensi lu. Gitu. Lu referensi ketika semua orang baru belajar apapun pasti mereka butuh yang namanya referensi. Jadi kayak dari kita kecil pun nggak mungkin kita bisa langsung 2 kali 2 berapa ditanya gitu, pasti nggak tahu. Dan itu harus step by step. Step by stepnya adalah salah satunya lu mendengarkan referensi, dan artinya lu melihat licks orang atau mempelajari licks orang. Itu nggak salah dan silahkan. Dan pakai pun terus nggak apa-apa juga. Ya. Kalau lu mainin ngikutin intuisi hati, kalau lu sudah tahu selahnya, caranya, lu bernyanyi atau tadi dibahasakan pakai intuisi hati,
itu silakan, itu akan lebih bagus. Berarti lu sudah mencapai satu tahap, satu fase bahwa lu memainkan musik blues itu dengan bahasa gaya bicara lu sendiri. Nah, kalau lu udah tahu selanya, itu akan amat sangat bagus. Stepnya itu sih gitu. Ya kayak gimana Clapton berbicara, gimana B.B. King berbicara, gimana Buddy Guy atau yang lainnya, Stevie Ray atau yang lainnya. Itu gaya bicaranya mereka, intuisi hatinya mereka. Nah, bahkan Stevie Ray pun banyak menggunakan licksnya Albertine yang dia kembangin. Ada Jimi Hendrix yang dia kembangin. Bukan berarti B.B. King itu kayak B.B. King, seorang B.B. King, bukan berarti B.B. King itu original. Enggak. Lu dengerin T-Bone Walker di situ. Nah, ada T-Bone-nya di B.B. King. Versi modernnya T-Bone itu ada di B.B. King. Nah, itu kan artinya mereka juga melewati fase itu, melewati tahap itu, mempelajari lyrics orang yang akhirnya, oh cara gua itu, gua suka nih sama orang, gua pakai gaya bahasanya dia, tapi gue adaptasiin dengan cara gue, dengan mulut gue, atau dengan jari gue. Nah, akhirnya sampai keluar signature lu sendiri dari situ. Setuju sih. Gitu. Dan semua orang ada pengaruh gaya pasti. Pasti. Dan gue, makanya gue juga sependapat sama apa tadi yang Alvin bilang. Ketika gue tadi di awal ya, ketika gue pertama kali belajar musik adalah gue mempelajari ritmenya dulu. Dan lu mau sehebat apapun lu main lead gitar, ketika lu tidak bisa menaklukkan atau membuat ritmenya dengan enak, bukan baik ya, enak, lu nggak segitu jagonya menurut gua gitu, karena musik itu kan amat sangat luas dan membuat musik yang atau memainkan musik yang enak itu bukan cuma sekedar lu main lead doang, dan maksudnya lu bukan seorang solois individual, lu hanya bermain gitar dan main lead. Tapi ada musik yang menyelimuti lagu lu. Bahkan ketika lu solo, lu bikin lagu, lu ada ritmenya, ada apanya. Nah, itu kayak gitu sih. Betul sekali. Teman-teman, ada pertanyaan lain? Nggak usah. Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, aku tutup ya. Nggak apa-apa? Iyalah, gue udah kangen buat besok nih. Sih. Yo, besok pada mau datang jam berapa? Lu datang jam berapa? Gue mungkin dari agak sore ya, biar soundcheck dan apa. Oke, mau soundchecknya habis maghrib atau sebelumnya? Boleh habis maghrib di situ. Ya, habis maghrib gue kesana ya. Oke, teman-teman, karena teman-teman gue rasa udah cukup ya kita ngobrol-ngobrol hampir 2 jam ya, Kakak Bagus. Ya? Jangan lupa juga nanti gue minta tolong buat teman-teman acara musik ini dipromoin ya, karena nanti banyak sekali bintang-bintang tamu yang unik-unik, yang nyentrik-nyentrik. Dan Blueshoot selalu ada kejutan, kita nggak pernah tahu ya. Tahu-tahu ada yang datang siapa, atau siapa ikutan jamming. Gue mau menyapa ulang dong, ada Farhan, Jene. Terima kasih ya teman-teman udah mau rame-ramein, mau ngulik. Alvin, tadi juga ada yang ngechat gue, si Adiko, sorry sinyal gue ini nih, si Adi tadi gue live duluan, terus tadi Sunu juga. Ya, sama mungkin Kakak Kongko ada rencana bikin masterclass nggak buat kita gitu? Yalah. Ya, kan gue nanya kalau kita mau tahu lebih dalam. Nanti bikin masterclass. Bukannya dari 2017 sudah ada tuh masterclass-nya ya, seminggu sekali Blueshoot. Tapi kan itu iya. Gua kalau lu bikin, gua akan ikut. Gitu. Ayo. Kalau gitu, kalau lu mau bikin, jadi biar
biar lebih intens, biar blues gue lebih kencang. Gitu. Oke, teman-teman ya, jangan lupa musik ini. Terima kasih buat Kakak Kongko. Thank you. Terima kasih Mas Bagus dan teman-teman lain di sini gue sapa. Ada Uno, ada open kamera dong Uno. Farhan, ada Jenny, ada Alvin. Terima kasih udah nongkrong di sini, mau ngeramein acara musik. Jangan lupa acara musik ini seminggu sekali. Makasih Kakak Kongko informasinya, cerita-ceritanya. Sama-sama Kakak Ciko, Kakak Bagus. Teman-teman jaga kesehatan. Jangan lupa minggu depan program ini akan ada terus ya. Nah, minta tolong disupport. Semoga berkesinambungan, semoga bermanfaat buat kita. Yang jelek-jelek jangan diambil, yang bagus-bagus silahkan diadaptasi. Oke? Ya. Kalau gitu terima kasih semua. Gua tutup ya musiknya ya. Siap. Saya ngucapin terima kasih, bentar Kak Ciko. Saya ngucapin terima kasih pada Kak Kongko, Kak Ciko yang support di musik ini. Ya. Juga pada teman-teman Alvin, Jenny, Farhan, semuanya. Nanti jangan lupa ya follow juga IG-nya Kelas Unik. Kelas Unik, yes. Ya, @kelas_unik. Ya, terus kalau mau lihat kita punya kelas-kelas ada di klasunik.com. Ya, klasunik.com. Itu Kak Ciko juga sempat ngisi. Yang kemarin juga Bang Esra juga sempat ngisi lik-lik dia. Dan nanti akan banyak lagi lah. Kita ada banyak berbagai macam kelas. Ya. Ada kelas nembak segala ya, Kak Bagus ya? Ya. Iya. Cewek. Nembak cowok. Nembak cewek itu yang paling susah itu. Kalau nembak target mah gampang. Kalau Oke. Ya udah. Langsung gitu dia. Kalau kita bahas cewek dulu. Udah. Kalau gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Makasih Kakak Kongko, terima kasih Mas Bagus ada. Terima kasih Mas Bagus, terima kasih semuanya. Uno, Farhan, terima kasih udah bergabung. Kalau gitu gua tutup ya episode ketiga ini. 4x4 sama dengan 16. Tar dulu. Foto dulu. Oke, boleh. Mana, Uno? Kak Ciko fotoin. 1, 2, 3. Mas Bagus aja foto dan dikirim ya. Foto, Cip. Nanti kirim ya. Yo, Uno, nongol no. Ya. Foto dulu. Oke, ya udah. Alright. Makasih semuanya. Selamat. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Ya. Thank you. Sampai ketemu. 4x4 16. Ya. Makasih Om. Oke, bye semuanya. Thank you semua.